Jadi awalnya di sini memar biru, biru. tapi kelama-lamaan itu jadi hitam, gosong, angus ini dada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Kali ini di samping saya sudah ada Kang Oyot, teman-teman. Nah, Kang Oyot ini adalah kreator misteri yang demen main ke lokasi angker. Nama channelnya apa? Oke, nama channel saya Akar Misteri, teman-teman. Akar Misteri. Akar Misteri. Kenapa bisa pakai nama Akar Misteri? Oke. Untuk nama Akar itu ya terbesit aja langsung nama Akar Misteri. Karena kalau filosofinya segala sesuatunya itu dari akar, teman-teman. Ya. Jadi insya Allah jadi akar itu buat simbol, buat tali silaturahmi. Gitu. Kayak gitu. Saya akarnya, kalian buahnya, kalian bunganya, teman-teman. Kayak gitu. Oh gitu. Terbesit aja langsung terbesit nama Akar Misteri. Kayaknya belum ada. Dan saya cek benar belum ada Akar Misteri itu. Seperti itu Mbak Suci. Luar biasa. Buat teman-teman misteri Mbak Suci, jangan lupa mampir kepoin ke channel YouTube-nya Akar Misteri. Selain channel YouTube ada lagi? Saya juga ada di APK sebelah. Ya, aplikasi sebelah. Boleh sebutin nggak nih? Boleh nggak, Pak Produser? Boleh kata Pak Produser. Boleh ya. Oke, saya di aplikasi sebelah yaitu TikTok, teman-teman. TikTok Akar Misteri. Itu namanya masih sama, Akar Misteri. Masih sama. Logonya juga sama kayak gitu. Cuman ada beda barcode sedikit gitu. Oke, gitu aja. Jadi begini teman-teman, kita sambil menunggu teman kita lagi live juga. Akhirnya tadi kita sempat ngobrol sedikit ya, Kang Oyot. Kata saya, wah ini seru nih Kang Oyot nih, biar teman-teman juga tahu ceritanya Kang Oyot dan mungkin bisa lebih hati-hati nih teman-teman yang Misteri Mas Suci ya sama teman-teman Akar Misteri. Jadi gimana bisa ceritanya? Ini ya, saya tuh ketemu Kang Oyot waktu itu tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Itu udah hampir 4 tahun apa ya kalau nggak salah itu. Oh iya ya, udah lama ya. Lama pokoknya. Oh, lama. 5 tahun. 5 tahunan. Oh iya, oke, iya benar-benar. Jadi 5 tahun yang lalu saya sudah bertemu Kang Oyot. Waktu itu kita di lokasi yang sama ya. Lokasi yang sama di Cariu itu awal betul. Cariu. Di Cariu kita di lokasi yang sama. Akhirnya kita kenalan ya, namanya juga sama-sama kreator ya. Banyak pada saat itu ya. Lalu kita sering bareng. Nah, tahun lalu itu kita pernah live bareng ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya tahun lalu itu intens banget nih kita ya. Intens banget. Akhirnya saya juga kayak pernah nanya, Kang Oyot emang nggak pernah takut apa ya? Kayaknya jago banget nih main di lokasi angker sendiri live gitu. Sampai ke kebun, terus di gedung juga pernah. Ke hutan-hutan itu pernah. Bahkan terakhir di makam. Itu di makam. Waktu itu di makam, teman. Itu ada ceritanya itu nanti. Nah, ini yang menarik ya ceritanya. Kang Oyot melakukan penelusuran di makam. Itu makam keramat atau bukan sih? Sebenarnya umum. Makam umum. Makam keramat kalau dibilang keramat enggak. Itu makam umum, pemakaman umum biasa. Oh, TPU biasa. Umum, TPU biasa itu ya buat wilayah-wilayah aja gitu, kayak pribumi kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang dikeramatin di situ. Cuman emang terkenal ada sesuatu cerita di situ Mbak Suci kayak gitu. Nah, penasaran kan gimana ceritanya Kang Oyot? Itu pengalaman saya waktu explore di makam itu. Emang itu luar biasa itu teman-teman. Buat semuanya Mbak Suci kayak gitu. Pengalaman saya luar biasa. Karena saya semenjak explore itu ke tempat angker, ke hutan, ke makam keramat, terus ke gedung-gedung, bahkan udah lumayan banyak lah kota-kota yang saya sambangin. Sampai keluar kota juga? Keluar kota pernah. Ya nggak tahu kenapa ya, saya kenoknya ya di situ-situ aja. Di lokasi yang dekat rumah itu. Itu berarti TPU itu dekat rumah Kang Oyot? Dekat rumah, nggak tahu jauh, itu dekat rumah. Dekat rumah Mbak Suci kayak gitu. Dan di situ juga emang ya saya juga kurang tahu ya
ada kenapa, entah kenapanya, tapi emang tiba-tiba ya mungkin apa saya di situ, mungkin apa saya di situ itu banyak kayak ya dari makhluk-makhluk astral itu banyak banget lah kayak gitu. Dan sempat ngalamin kayak kejadian explore tiba-tiba badan langsung gak enak, kayak sesek, kayak ada yang mukul kayak itu. Dan kalau bisa dibilang tuh kenok, sering banyak yang bilang tuh kenok ya Mas Suci, tapi itu saya explore sendiri, nggak ada tim pantau, jadi badan saya harus saya kuat-kuatin. Karena kalau saya keluar jauhan di situ mungkin tepar, pingsan, kesurupan, saya nggak ada yang nolongin. Akhirnya saya keluar lokasi, habis explore ngerasa badan nggak enak, saya keluar lokasi, saya paksain untuk ya udahan lah, saya kira udahan selesai, dan saya pulang ke rumah dan itu langsung sakit, badan tuh nggak enak. Berapa lama sakitnya waktu itu? Itu seminggu saya tahan. Seminggu saya tahan. 3 hari, pas 3 hari itu saya ngimpi. Mimpi apa? Ngimpi itu didatangin sosok. Sosok tangan besar, kuku, keriput. Saya merinding, benar-benar merinding. Dan itu ngimpi benar-benar saya mau diajak, mau dibawa. Oh, diajak sama si makhluk itu. Sama makhluk itu dibawa, tapi saya nolak. Dan nolak, ya kalau bisa dibilang itu kayak kita berkelahi lah sama sosok itu. Saya nolak, akhirnya terlepas sama dia, dilepas saya. Nah seperti ruangan ini Mbak Suci, setelah dilepas tangan saya itu kayak gini, ini semua gelap, seperti kayak gini, ini gelap, nggak kelihatan apa-apa, gelap gitu, kayak di ruangan gelap semua. Dan saya sadar di situ, saya di mana, saya ada di mana, saya sendirian di sini. Tadi saya lagi tidur, sedang tidur. Akhirnya saya maksa bangun, tapi nggak bangun-bangun. Nah di situ, melihat ruangan gelap, saya teriak di situ Mbak Suci, bangun, nggak bangun, 2 kali bangun. Nggak bangun juga, 3 kali bilang bangun. Akhirnya saya bangun dari tidur. Bangun dari tidur juga itu nggak langsung bangun Mbak Suci. Banyak yang bilang itu kayak diarep-arep. Oh, diarep-arep gitu. Jadi ditahan. Itu berasa lemes, badan langsung pada sakit Mbak Suci. Badan langsung sakit. Dan udah saya ngimpi itu, badan langsung drop abis. Badan lemes. Terus pikiran saya kemana-mana kosong. Jadi saya itu sama tidur itu takut apa? Takutnya saya nggak bangun lagi. Oh gitu. Karena udah ngalamin. Ya kalau banyak yang bilang itu sukma, kita mau dibawa. Itu hal alam bisa kita nggak tahu ya apa. Kalau saya dibawa saya nggak tahu masih bernapas atau enggak kayak gitu. Tapi itu pengalaman saya yang luar biasa. Dan akhirnya saya berobat ke rumah sakit, ke sini katanya tipes. Tapi tipes itu ditanya demam enggak, panas enggak, badan enggak demam, panas badan enggak, pusing kepala sakit enggak, cuman lemes, kayak nggak ada tenaga Mbak Suci, mata celong, mata tuh kosong. Sampai anak kecil aja ngeliat saya itu kayak bukan saya, nggak kenal, anak kecil tuh ngeliat saya kayak bukan Bang Arif gitu. Gitu. Dan saya juga ngaca, emang saya ngeliat itu ngaca itu kayak bukan saya. Kayak ini bukan saya gitu, ini orang lain di badan saya gitu. Akhirnya saya selama seminggu saya tahan, badan nggak enak, seminggu saya tahan. Akhirnya alhamdulillah ketemu Babe ekspedisi lorong waktu. Ya akhirnya saya minta tolong, dilihat ada apa. Babe juga mengiyakan, bahaya, soalnya di badan saya itu udah banyak gitu ya, kayak rambut. Jadi badan saya itu kayak dililit rambut. Sama sosok itu. Dan akhirnya lebaran 2 hari saya langsung ke rumah Babe, minta diobatin sama Babe. Kenapa dan ada begini ceritanya, diobatin, disembuhin. Ya syukur alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang kayak gitu. Dan akhirnya yang dulunya saya takut tidur, takut nggak bangun lagi, tapi alhamdulillah sekarang udah seperti biasa, normal lagi. Sempet mau explore, itu awal explore ambil kejadian itu Mbak Suci, susah untuk bangkitin keberanian. Jadi ada rasa trauma gitu ya? Rasa trauma, rasa takut, itu yang kita takuti. Ngebangkitin rasa berani kita untuk explore lagi, itu susah saya akuin, paling susah itu. Karena apa? Trauma. Kedua saya mikirnya
saya explore sendirian, nggak ada tim pantau. Kalau kejadian kayak gitu lagi gimana? Itu takut. Akhirnya proses demi proses, pelan demi pelan, akhirnya ya alhamdulillah saya udah biasa lagi. Bahkan yuk bisa barbar lagi, bahkan bisa lebih barbar lagi, karena buat saya ini kenok seperti ini buat pengalaman. Jadi udah tahu rasanya. Satu, buat kita waspada. Kedua, kita udah tahu rasa, ya kita ayo lebih lagi gitu. Jadi intinya buat waspada, buat patokan kita waspada. Namanya kita berhadapan dengan makhluk yang enggak yang kita lihat kasat mata, tapi mereka ngeliat kita, itu benar-benar kita jaga-jaga waspada kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa nggak kuat, kalau masih kuat monggo silakan lanjutkan, tapi kalau udah nggak enak badan jangan dilanjutin kayak gitu. Balik kanan langsung kayak gitu. Itu pengalaman luar biasa buat saya. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi saya kenal sama Kang Oyot ini kan sudah lama. Apa ya, kadang saya juga suka untuk keilmuan kayak beraninya gitu tuh, kadang suka tanya ke Kang Oyot gimana sih caranya biar bisa berani kayak gitu kan. Bahkan saya kenal Kang Oyot bertahun-tahun itu, saya belum pernah ngelihat Kang Oyot itu kenok ya sampai ketempelan makhluk halus gitu. Nah, baru kemarin yang pas lebaran itu ya. Lebaran. Itu. Baru ketempelan itu Kang Oyot. Mungkin kalau kenok itu mungkin pernah. Cuma ketempelan parah gitu nggak? Mungkin yang paling fatal, yang paling parah. Yang kemarin. Kalau kenok mungkin setiap esok mungkin kenok ada. Saya mungkin waktu saya lengah ada kenok. Tapi yang berasa itu berhari-hari sampai saya sakit, sampai seperti bertaruh nyawa, itu kenok yang kemarin yang luar biasa. Ibarat kata benar-benar kita bertaruh nyawa, kita berkuat-kuat. Kalau saya lemah sedikit, ya udah lo alam saya dibawa kayak gitu. Kalau saya lengah sedikit pas saya di mimpi itu diajak, mungkin saya udah ya wassalam kayak gitu. Itu resikonya benar-benar luar biasa. Tapi tanggapan dari orang tua gimana? Maksudnya kan selama ini kan juga orang tua support-support aja tuh. Nah, setelah kejadian seperti itu gimana tuh orang tua? Kalau orang tua jujur, pas saya kenok, pas saya sakit saya bilang, saya jujur badan enggak enak, mungkin kesambet. Itu jujur, karena doa orang tua itu yang paling mujarab, Mas Suci. Doa orang tua itu paling mujarab. Jadi mau kita kemana, mau pergi kemana, atau kita malahan kita mau keluar kota, minta restu, minta doa. Semoga dilindungi ya, semoga ada rezekinya kayak gitu. Dan semoga kita sakit berkah. Dan sakit juga itu saya bilang doain dia sembuh, badan lagi gak enak gitu. Karena saya juga ngerasanya benar-benar bertaruh namanya apa ya, kayak bertaruh nyawa lah. Beda rasanya, gitu ya. Rasanya antara sakit biasa atau enggak kayak gitu. Akhirnya ya saya minta izin, saya ke Depok, ke Babe. Selama itu 2 minggu saya. 2 minggu. Dan itu juga masih nelpon orang tua nanya, udah besok jangan explore lagi, berhenti. Langsung suruh berhenti aja, nggak usah, cari aja kerja lain gitu. Dalam hati namanya hobi, hobi, kedua kita nyari rezeki yang mau gak ada kayak gitu ya udah saya tetap explore. Dia cuma bilang orang tua itu bocah bader gitu, bandel ini, dibilang nggak ngerti. Akhirnya dinasehatin, ya udah akhirnya mengiyakan, nggak apa-apa explore lagi, cuman lebih hati-hati gitu. Berarti sekarang udah direstuin ya. Gitu. Ada dulu sih emang orang tua udah tahu. Cuman pas kejadian itu was-was, namanya orang tua gitu kan. Gitu. Jadi tahu semua kejadian saya kenok, kesambet itu dia tahu orang tua. Tapi sebetulnya sosok apa sih Kang Oyot yang bikin Kang Oyot ini seperti dadanya itu kayak ketekan gitu kan ya, seperti kan yang tadi bilang apa, ketindihan. Terus katanya rambutnya sampai ngelilit badan Kang Oyot. Oke, kalau itu saya lihat sih, saya rasain di lokasi waktu explore itu, saya emang ngerasa di situ panas. Itu panas, waktu explore itu panas semua, di area sekitar itu panas, dan tiba-tiba dada langsung sakit, sesek. Nah, akhirnya nggak enak, saya keluar. Dan pas bedah lagi apa makhluknya, ternyata itu seperti wewe gombel, Mas Suci. Wewe gombel, mungkin merasa nggak senang atau gimana, atau mungkin nyari saya lengah, akhirnya kena lah saya sama dia. Itu wewe gombel. Dan apa yang ditaruh di badan saya itu bisa dia itu bisa berubah jadi ular.
Karena emang dulu di situ tempat saya explore itu emang ada siluman ularnya, ular hitam. Ular hitamnya tuh beda dari yang lain, itu besar banget, ular hitam gitu. Dan emang iya, saya banyak yang melihat. Dan ternyata yang melilit badan tuh sebetulnya ular itu, apa rambut? jadi wewe gombel itu bisa berubah jadi ular. Gitu. Jadi namanya siluman itu bisa berubah jadi ular. Dan dominan dia berubahnya jadi ular, Mas Uci. Jadi hewan tuh tapi ular. Kayak gitu. Dan yang ditaruh di badan saya itu rambut. Dan dia tuh ngincer nyawa. Mau Minta dibawa. jantung. Oh, jantung. Jantung saya yang mau diambil karena jantung saya semenjak sakit itu jantung saya itu dingin. Di sini dingin. Dingin di satu titik itu toh. Dingin di jantung tuh dingin. Dingin kayak es gimana? Mas Uci, es dingin banget. Di situ saya ngerasain bedanya. Kok dingin banget di jantung gitu. Sampai saya kalau mau tidur itu kadang kaget. Ya Allah, ini masih di dunia atau bukan gitu. Nyata ya masih gitu. Kayak gitu. Tadi saya sempat lihat tuh ya, ada katanya berbekas gitu di dadanya Kang Oyot itu. Seperti ini teman-teman, seperti kayak dipukul ya, ditabok apa gimana tuh ya, kayak memar merah gitu ya. Jadi awalnya di sini memar biru. Biru. Tapi kelama-lamaan itu jadi hitam. Gosong, angus ini dada saya. Nggak tahu, mungkin masih ada, sebenarnya masih ada. Coba ya nanti kita cari itu fotonya ya, nanti biar teman-teman juga. Masih ada nih, masih bebekas tapi agak sedikit gitu, tapi masih hilang. Jadi kayak tanda nggak hilang. Gitu. Nanti coba kita liatin ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu. Kayak gitu. Wah, luar biasa ya teman-teman ceritanya Kang Oyot. Itu benar-benar luar biasa, Mbak Suci. Berarti kan intinya kita mau dimanapun harus hati-hati, kita harus dan kulonun, jangan sembarangan. Itu juga ya. Saya jadi kesalahan saya juga, mungkin terlalu sombral atau gimana. Namanya kita hari apes itu nggak ada di dalam kalender. Entah dimanapun, entah di dekat rumah atau dimanapun, mungkin pas kita hari apesnya itu kena kayak gitu. Jadi buat pelajaran buat saya, mungkin bisa bermanfaat buat semuanya kayak gitu. Jadi selalu waspada. Intinya kita tetap yakin, bismillah, minta pertolongan, lindungan sama yang Maha Kuasa kayak gitu. Itu Mbak Suci. Terima kasih banyak Kang Oyot. Siap, udah mau sharing ceritanya ya. Teman-teman juga jangan lupa di kolom komentar, tinggalkan komentar. Gimana nih menurut teman-teman ceritanya Kang Oyot, ya luar biasa banget. Oke Kang Oyot, kita kayaknya udah kegiliran mau naik tuh ya. Iya, Terima kasih banyak. Siap, Mbak Suci. Jangan lupa ya teman-teman kepoin channel Akar Misteri. Teman-teman. Oke teman-teman, saya Suci dan Kang Oyot pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.